Sektor properti di Indonesia ini kelihatan semakin seksi ya di tahun 2025 ini. Tahun depan diprediksi akan berkontribusi ke PDB sebesar 11,5%. Apa nih Pak yang bikin properti ini masih menarik? Untuk di tahun 2025 ini beberapa faktor sangat mendukung dalam pertumbuhan properti di Indonesia, yaitu salah satunya. Dikabarkan wisatawan mancanegara naik tembus ke 6,5 juta orang. Bagaimana nih Pak dampaknya ke pasar properti di Bali? Dampaknya sangat besar Pak Arif ya, dengan wisatawan mancanegara yang berkunjung di Bali. Karena wisatawan ini bukan hanya mereka mengambil stay yang cukup jangka pendek, tapi kadang mereka mengambil jangka waktu yang cukup lama untuk stay di Bali. Sehingga mereka mencari. Halo sahabat Samani, kembali lagi di channel Miral Bali bersama saya Arif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasar properti di Indonesia. Dikutip dari liputan6.com, pasar properti di Indonesia dikabarkan akan naik ke 1.120 triliun pada tahun 2025, dengan Bali menjadi primadonanya. Bersama saya sudah ada salah satu narasumber kita pada hari ini, yaitu Pak Darius. Apa kabar Pak Darius? Kabar baik Pak Arif. Senang sekali bisa ketemu kembali. Semoga hari ini kita memberikan informasi yang baik kepada para pemirsa kita. Oke Pak Darius, sektor properti di Indonesia ini kelihatan semakin seksi ya di tahun 2025 ini. Apalagi tahun depan diprediksi akan berkontribusi ke PDB sebesar 11,5%. Dengan pertumbuhan di sektor komersial dan residensial sebesar 15-18%. Apa nih Pak yang bikin properti ini masih menarik, padahal kita tahu sendiri isu-isu ketidakstabilan global? Benar sekali Pak Arif. Untuk di tahun 2025 ini beberapa faktor sangat mendukung dalam pertumbuhan properti di Indonesia, yaitu salah satunya suku bunga yang dikeluarkan oleh pihak bank yang lebih kompetitif, lebih menjanjikan kepada para investor. Yang kedua adalah kemudahan daripada para investor dalam angkat kredit atau pengambilan kredit properti pastinya. Terus yang ketiga adalah insentif dari pemerintah. Yang seperti kita tahu dari beberapa tahun yang lalu, pemerintah juga memberikan insentif seperti free PPN atau ya kemudahan untuk tidak dibebani PPN kepada investor yang ingin membeli properti di Indonesia, khususnya untuk WNI ya Pak Arif ya. Sehingga pertumbuhan properti di tahun ini saya lihat masih katakan bisa dibilang stabil dan bisa cukup naik, terutama di kota-kota besar, khususnya di Bali juga, yang kita bilang Bali adalah kota destinasi wisata ya. Jadi bukan hanya pembelian, tapi investasi untuk properti di Bali pasti akan juga menguntungkan, seperti itu Pak Arif. Oke, bicara tentang Bali nih, di tahun 2025 ini dikabarkan wisatawan mancanegara naik tembus ke 6,5 juta orang. Bagaimana nih Pak dampaknya ke pasar properti di Bali? Dampaknya sangat besar Pak Arif ya. Dengan wisatawan mancanegara yang berkunjung di Bali di tahun 2025 ini pasti berdampak besar kepada properti yang ada di Bali. Baik itu untuk sewa ataupun mereka yang tinggal di Bali. Karena wisatawan ini bukan hanya mereka mengambil stay yang cukup jangka pendek, tapi kadang mereka mengambil jangka waktu yang cukup lama untuk stay di Bali. Sehingga mereka mencari tempat tinggal yang nyaman untuk kesehariannya mereka, untuk berada di Pulau Dewata ini sendiri. Selain berwisata, mereka juga bisa bekerja, karena dunia secara global sekarang banyak kita lihat dengan perkembangan digital. Jadi mereka melakukan pekerjaannya tidak perlu khawatir, tidak perlu harus pulang ke negaranya. Mereka tetap bisa berlibur di Bali, tapi mereka tetap bisa mengontrol pekerjaan mereka yang ada di negara mereka.
ini menjadi tren baru bagi wisatawan bahwa Pulau Dewata juga mendukung untuk ketersediaan tempat-tempat yang mereka inginkan untuk disewa seperti villa ataupun hotel seperti itu. Jadi ini merupakan incaran para wisatawan yang menjadi tren remote workingnya mereka ya, dari sistem digitalisasi seperti itu Pak Arief. Pulau Dewata sangat mendukung wisatawan yang berada di Pulau Bali. Ini membuat Pulau Dewata Bali menjadi incaran para wisatawan yang mereka lebih ingin stay dan tinggal di Bali lebih lama. Bukan hanya khusus untuk liburan, tapi mereka bisa untuk bekerja, untuk berlibur. Jadi semakin banyak wisatawan yang stay di Bali, yang mengincar villa-villa ataupun properti yang mereka ingin sewa dengan jangka waktu yang cukup lama. Demikian Pak Arief. Menarik sekali ya Pak ya. Saya dengar wisatawan mancanegara juga sudah mulai melirik Bali ini sebagai tempat investasi lah istilahnya di Bali. Bagaimana sih aturan untuk investasi di Bali sebagai foreigner atau warga internasional gitu Pak? Oke, benar sekali nih Pak Arief nih. Mengikuti perkembangan zaman, pemerintah sedikit memberikan kelonggaran, dalam arti bukan arti memberikan kesempatan kepada WNA untuk bisa memiliki properti di Indonesia dengan catatan bahwa properti yang mereka beli itu sifatnya dengan sertifikat itu hak pakai atau hak bangunan aja. Jadi mereka dalam sertifikatnya bukan memiliki. Jadi mereka hanya sewa kepada perusahaan yang ada di Indonesia ataupun developer yang ada di Indonesia. Jadi mereka bisa memiliki properti di Indonesia dengan jangka waktu ataupun ada batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti itu Pak Arief. Untuk di Bali sendiri ini Pak, tren properti untuk tahun ini nih apa aja sih Pak? Oke Pak Arief, tren properti sama halnya untuk di Bali dengan kota-kota besar lainnya yang ada di dunia ataupun di Indonesia ya. Jadi beralihnya sistem digitalisasi yang selama ini kita kenal karena kemarin dunia sempat dilanda oleh COVID-19 sehingga berimbaslah ke sebuah tren-tren yang ada di sini. Salah satunya adalah peningkatan investasi di Bali ini, atau bisa kita katakan peningkatan investasi asing yang di Bali. Hal ini kenapa kita bisa katakan? Karena banyaknya para WNA mereka sudah bisa bekerja dari Indonesia menembus dunia ataupun negara mereka ataupun negara yang mereka ingin bekerja sama, sehingga tidak menghalang mereka untuk membeli atau berinvestasi di Bali. Sehingga hal ini sangat menarik bagi para WNA dan ekspatriat untuk memiliki ataupun berinvestasi di Bali. Seperti itu Pak. Untuk poin pertama. Poin kedua, pengembangan townhouse di Bali terus-menerus juga sangat meningkat dilakukan para developer. Ya. Banyak pengembang yang fokus ke hunian yang cocok untuk para ekspatriat. Karena para ekspatriat ataupun digital nomad ini, mereka sangat melihat modern dan fasilitas daripada townhouse yang mereka ingin miliki. Jadi seperti salah satunya fasilitas di lingkungannya atau di sekitarnya itu sangat penting bagi mereka, karena kerja secara digital mereka membutuhkan pasti dengan internet. Apakah internet ini bisa diakses atau mudah diakses seperti itu, sehingga pengembang juga mencari lokasi-lokasi yang terbaik dalam pengembangannya. Yang ketiga adalah pengembangan kawasan baru. Memang ada beberapa hal yang menarik di sini. Banyak developer yang melihat daya minat daripada wisatawan ataupun investor, mereka itu lebih memilih wilayah atau daerah investasi yang diminati para
investor ini di daerah seperti apa. Ada yang mencinta alam, ada yang mendekati pantai. Jadi hal ini menjadi hal yang sangat-sangat dibutuhkan para pengembang untuk dicermati pengembangannya mereka mau ke daerah mana. Selain itu, tren yang sangat-sangat diminati oleh para wisatawan, yaitu properti dengan ramah lingkungan, Pak Arif. Ya, banyak pemilik dari rumah ataupun hunian yang ada di Bali, mereka itu mencari lingkungan yang sangat ramah dengan alam. Jadi lingkungannya sangat mendukung, baik itu alam hutannya ataupun lautnya, mereka yang bersih dan tenang. Itu memberikan sustainable yang baik bagi mereka, dan dalam jangka waktu ke depannya berinvestasinya itu juga sangat bagus. Sehingga tren ini sangat diincar oleh para wisatawan, baik yang ada di Indonesia sendiri ataupun para investor yang ada di Indonesia ataupun wisatawan yang dari negara asing. Seperti itu, Pak. Wah, oke. Berarti tidak cuman villa-villa di daerah terkenal saja ya Pak ya yang diminati, namun juga ada pesona dari villa-villa di daerah yang sekarang saat ini sedang naik daun, seperti wilayah Pecatu, Nusa Dua, Jimbaran, dan daerah atas, daerah selatan itu Pak ya. Seperti yang Pak Arief katakan tadi, banyak wisatawan untuk saat ini pada tahun 2025 ini cenderung ya, para generasi muda ataupun ekspatriat, mereka juga memilih untuk daerah-daerah di Bali ini yang berdekatan dengan alam, baik itu pantai maupun daerah Kuta Selatan ini yang masih banyak penghijauannya, sehingga mereka tidak hanya wisata tapi mereka bisa menikmati alam Indonesia atau khususnya alam Bali ini sendiri, Pak Arief. Jadi kalau mereka istilahnya mau wisata ke pantai, mereka tinggal naik kendaraan pribadi, tapi untuk stay, untuk istirahat, tetap mereka membutuhkan tempat yang comfortable bagi mereka supaya mereka itu lebih tenang dalam istirahatnya. Seperti itu, Pak. Istilahnya mereka mengejar work-life balance lah istilahnya Pak ya. Betul sekali. Hal itu yang sangat dilihat daripada generasi muda untuk saat ini, karena mereka generasi muda untuk saat ini mereka bekerja dengan digital, berarti mereka membutuhkan waktu yang tidak menentu, dalam arti bisa sampai tengah malam ataupun subuh. Jadi mereka butuh waktu yang istirahat dan mereka tidak terganggu dengan kebisingan atau apapun, tapi mereka mendengarkan suara-suara yang menenangkan dalam istirahatnya mereka. Dan ekspatriat untuk saat ini mungkin dari kota-kota besar juga mereka merasakan ya hal-hal seperti itu. Mereka butuh ketenangan untuk alam-alam yang tenang. Jadi mereka tidak mendengar suara-suara bising, tapi mereka membutuhkan suara-suara yang tenang. Tapi hal ini juga menjadi prioritas utama bagi mereka. Tempat tinggal dan lokasi yang mereka incar itu tidak jauh dari tempat wisata, sehingga mereka bisa bekerja plus mereka juga bisa berwisata. Oke, buat teman-teman nih Pak yang tertarik untuk investasi, apa aja sih tipsnya untuk dari Pak Darius ke teman-teman sahabat Samani? Tipsnya untuk sahabat Samani dalam membeli properti yang ada di Indonesia ataupun khususnya yang ada di Bali, salah satunya yang pertama, poin pertama, cek dulu legalitas dari properti Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu beli. Bagaimana sertifikatnya, bagaimana perizinannya, apakah sudah lengkap, apakah sudah terbaik, sehingga memberikan kenyamanan kepada Bapak Ibu. Jangan hanya percaya dengan harga murah, tetapi legalitasnya masih diragukan ataupun abu-abu. Poin yang kedua adalah lokasi. Lokasinya bagaimana yang Bapak Ibu beli? Sebaiknya kalau yang di Bali menurut saya, Pak Arief, lokasi yang strategis, ya, dekat tempat wisata, dekat tempat yang
hiburan, tetapi memiliki suasana daripada tempat tinggalnya kita atau lingkungan atau klaster yang kita beli ini, properti kita beli ini tenang, sehingga kita bisa beristirahat dengan puas ataupun dengan nyaman. Setelah aktiviti sehariannya kita kembali ke villanya kita atau ke propertinya kita untuk beristirahat, kita lebih tenang. Dan lingkungan kita sangat terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya, otomatis. Hal yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah hitung biaya tambahan yang dikeluarkan Bapak Ibu keluarkan dalam pembelian properti. Baik itu dari segi biaya tambahan untuk notaris ataupun pajak ataupun biaya-biaya lain yang harus kita keluarkan di kemudian hari. Jangan sampai biaya ini sangat besar ataupun membebani Bapak Ibu dalam membeli properti. Untuk WNA, ini yang penting nih Pak Arief ya. Untuk WNA, kita mengharapkan para WNA, mereka sebelum membeli properti ada di Indonesia ataupun khususnya di Bali, berkonsultasilah kepada agen yang bisa dipercaya ataupun berkonsultasilah kepada developer yang terpercaya. Sehingga properti yang mereka beli, mereka mengeluarkan investasi atau biaya yang mereka keluarkan mendapatkan hasil yang terbaik dalam pembelian properti. Dengan prediksi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, bagaimana Pak perkiraan pasar properti 2-3 tahun ke depan? Bagi saya Pak Arief, saya masih optimis untuk di tahun-tahun ke depan. Saya lihat untuk harga properti di Bali sangat ada kemungkinan untuk kenaikannya 5-10% diperkirakan ya. Kita bilang 5-10% kenaikan harga properti. Karena permintaan dari properti yang ada di Bali ini masih juga ada, walaupun dengan perubahan perekonomian global pastinya. Karena saya ngelihat kalau kita lihat dari segi ekonomi seperti itu, tapi kalau kita lihat dari segi pariwisata, Bali ini sendiri di tahun 2025 merupakan pemenang kedua dari Travel Choice Award. Setelah Kyoto di tahun ini, Bali dinobatkan sebagai tempat wisata nomor 2 terbaik di dunia. Jadi hal ini saya lihat, saya prediksi minat daripada wisatawan untuk berkunjung ke Bali ataupun stay dalam jangka panjang ataupun pendek, mereka masih tetap mengincar daripada Bali. Karena Bali memiliki daya tarik tersendiri dengan segi pariwisata dan kebudayaannya yang sangat menarik perhatian para wisatawan mancanegara pun ataupun domestik. Sehingga properti ini akan tetap meningkat dan daya beli tetap ada. Yang tinggal bagaimana para pengembang memberikan atau mengemas cara yang terbaik dalam memberikan penawaran kepada investor yang ditemukan. Luar biasa sekali informasi yang diberikan oleh Bapak Darius pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang mau investasi properti, sekarang adalah saat yang tepat untuk investasi karena Bali sedang dilirik oleh seluruh dunia istilahnya. Karena beberapa faktor yang telah disebutkan oleh Bapak Darius tadi. Terima kasih kepada Bapak Darius karena sudah memberikan informasi yang cukup bermanfaat bagi teman-teman sahabat Samani. Terima kasih juga Pak Arief dan terima kasih juga para penonton setia dari Samani. Ikuti terus channel kami memberikan informasi-informasi terbaik dari Bapak Ibu dalam berinvestasi properti di Bali. Jangan lupa share, komen, like, and subscribe channel Miralan Bali. Dan jika video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman atau saudara-saudara yang akan berinvestasi di Bali. See you on the next video.